Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Dan bawaku mendekat, Engkau Tuhan Allah, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Kita angkat tangan bersama, katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu yakini penuhiku. Dan bawaku mendekat padamu, Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku.
tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti bukan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber
kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamanya, 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 selamanya. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Semua katakan, aku mengandalkan Engkau, Ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, Ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Satu kali lagi katakan, Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku, oh dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, Ya Tuhan, akan menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, Ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau
berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Di dalam masyarakat. Kami percaya bersama Tuhan kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Siang hari ini kami mau taruh pengharapan kami kepada satu nama yang tidak akan pernah tergoyahkan, Yesus Kristus Tuhan namanya. Angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari sembah Tuhan. Bangkitkan kembali iman kita siang hari ini. Siang hari ini ada Yesus bersama dengan kita. Tidak ada yang lain yang kami harapkan, hanya Engkau Yesus. Sebab kami tahu Kau tidak pernah mengecewakan umat-Mu. Kau mengasihi setiap kami Tuhan.
Sungguh kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu akan memuaskan setiap kami. Kami percaya siang ini kami hadir pasti bukan karena kebetulan. Kami percaya bila kami ada di sini, Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi setiap kami. Tuhan ingin berfirman bagi kami, dan Tuhan ingin menjamah hidup kami, sehingga setiap kami boleh pulang membawa sukacita dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Karena sesungguhnya firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu berakar, firman itu bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku, bukan pendengar. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap, katakan bersama, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara semuanya. Baik, siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Mengenal Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan Knowing God. Mari bersama kita akan melihat dan membaca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Seorang rasul yang bernama Paulus, rasul yang hebat, rasul yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab perjanjian baru yang kita miliki hari ini sebesar kurang lebih 60%. Dia tuliskan satu ayat yang sangat menginspirasi hidup saya di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini. Dikatakan di sana bahwa dia ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan, tambah hari, tambah dalam, dan tambah jauh. Bapak Ibu, mari kita jadikan prioritas pengenalan akan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus, bahkan dia tidak hanya memprioritaskan hal ini, malah dia mengatakan dia ingin serupa dengan Dia. Mari kita meneladani apa yang dikatakan Rasul Paulus dan apa yang dijalankan dalam kehidupannya. Pengenalan akan Tuhan dijadikan target di dalam kehidupannya, dijadikan kerinduan di dalam hidupnya. Mari tambah hari, tambah lama, tambah tahun, jadikan pengenalan akan Tuhan ini menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita, lebih daripada yang lain. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya. Bapak Ibu, sampai kemudian Rasul Paulus mengatakan apapun yang aku miliki ku anggap rugi. Bahkan dia bilang semuanya itu dan ku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa, apapun yang dia miliki, apapun yang dia punyai, semuanya dianggap sebuah kerugian. Bahkan semuanya dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu, kita mengenal Dia tambah hari, tambah dalam, dan tambah jauh. Jadikan ini prioritas, jadikan ini goal, jadikan ini target. Yang artinya ini yang perlu kita kejar di dalam kehidupan kita semua. Apa sih biasanya yang banyak dikejar orang dalam kehidupannya? Saya mencatat ada dua hal. Yang pertama yang biasanya banyak dikejar oleh seseorang yaitu berkat. Katakan bersama, berkat. Kalau kita berbicara tentang berkat, biasanya orang banyak mengartikan berkat ini yaitu uang. Tidak salah, tetapi Alkitab mengatakan bahwa berkat itu tidak hanya masalah uang. Berkat itu juga berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat sukacita, dan lain-lain. Orang bisa terjebak di dalam kehidupannya yang dikejar ini, saudara, berkat. Yang dikejar berkat bukan yang memberi berkat. Yang dikejar pemberiannya bukan yang memberi.
Ini kita harus jadikan second class, kelas 2. Yang utama adalah kita harus mengejar hadiratnya, mengejar pengenalan akan dia. Kita bisa salah, seperti E.W. Tozer, seorang hamba Tuhan ini mengatakan demikian. Banyak orang setelah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, orang tersebut rindu atau haus untuk diberkati, lebih daripada rindu atau haus untuk mengenal si pemberi berkat. Ketika orang itu pekerjaannya biasa-biasa, keuangannya biasa-biasa, dia bisa punya waktu lebih untuk beribadah. Dia bisa punya waktu lebih bahkan untuk melayani. Kemudian ketika dia mulai berdoa, Tuhan tolong dong berkati aku. Berkati pekerjaanku, berkati keuanganku. Bagi Tuhan gak ada yang sulit. Dia pasti sanggup memberkati kita semua. Ketika orang itu mulai diberkati, pekerjaannya semakin repot, mulailah dia meninggalkan pelayanan. Kemudian pelan-pelan dia mulai jarang beribadah. Kemudian kalau ditanya, kenapa sekarang jarang beribadah? Aduh, hari Minggu repot, saya kan buka toko. Pekerjaan saya banyak. Justru minggu itu adalah omset saya terbesar. Saudara perhatikan, orang bisa salah mengejar. Akhirnya setelah dia diberkati, yang dikejar berkatnya, bukan mengejar yang memberi berkat. Dia mengejar pemberiannya, bukan yang memberi berkat dalam hidupnya. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri yang hidup di sebuah rumah sederhana. Dia hidup di pinggir hutan di sebuah desa kecil. Pada suatu sore, tiba-tiba pintu rumahnya diketok orang. Bergegas dia membuka pintu rumahnya, ternyata di depan rumah ada seorang perempuan tua, dan kemudian perempuan tua ini mengatakan, bisakah kalian memberi aku makan? Suami istri ini saling menoleh karena mereka tahu bahwa mereka pun tidak punya persediaan yang cukup untuk memberi makan sang tamu. Sang tamu kemudian mengatakan, apakah kedatangan saya merepotkan kalian? Tapi akhirnya suami istri ini mempersilakan masuk sang tamu dan dipersilakan duduk. Kemudian mereka berkata, tunggu sebentar ya, aku akan sediakan makanan untukmu. Tidak lama kemudian dihidangkan makanan, dengan lahap sang tamu makan sampai habis. Selesai makan, sang tamu kemudian mengatakan, terima kasih untuk kebaikan kalian. Sudah beberapa rumah aku datangi, tidak ada satupun di antara mereka yang membuka pintu dan mempersilakan aku masuk, apalagi memberi aku makan. Kamu orang yang sangat baik. Susah bagiku untuk membalas jasa baikmu. Aku juga tidak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Aku juga tidak membawa barang apa-apa yang aku bisa berikan untukmu. Tapi sebentar ya, dia bilang. Kemudian dia mengambil sepasang sumpit di dalam tasnya yang sudah kumal. Dan dia berkata, aku cuma bawa sepasang sumpit. Tetapi sumpit yang aku bawa ini bukan sumpit sembarangan. Ini sumpit ajaib. Sekarang kamu boleh menunjuk barang apa saja yang ada di atas meja ini. Ketika kamu sudah menunjuk barang itu, segera aku akan memukul dengan sumpit ini. Dan ketika aku pukulkan sumpitku, barang yang aku pukul akan berubah menjadi emas. Setengah kurang percaya, suami istri ini saling berhadapan. Kemudian sang tamu mengatakan, silakan kamu tunjuk barang mana yang duluan aku pukul. Kemudian dia lihat kanan kiri, dia bilang bagaimana dengan sendok ini dari barang yang kecil. Oke, kemudian dia pukulkan sumpitnya, ting, dan benar. Seketika sendok itu berubah jadi emas. Wow, luar biasa. Aku masih memberi kesempatan kepadamu, kamu boleh tunjuk barang yang lain. Dan segera aku pukulkan sumpitku. Kemudian dia tunjuk bagaimana kalau gelas ini boleh. Kemudian gelas itu dipukulnya, ting, jadi emas, saudara. Aku masih memberi kesempatan kepadamu. Kemudian dia bilang, bagaimana dengan piring ini? Boleh, piring ini dipukulnya, ting, jadi emas. Luar biasa. Kemudian sang tamu masih berkata lagi, dia berkata, aku masih memberikan kesempatan kepada kamu yang terakhir. Kamu boleh pilih barang apa lagi yang
aku pukul dengan sumpitku. Oh sudah cukup. Sudah jangan pukul-pukul lagi barangku. Sudah, gak usah dipukul-pukul lagi. Kamu gak mau minta lagi? Ya masih mau sih, aku masih mau minta. Terus, kamu mau minta apa sebenarnya? Aku minta sumpitnya aja katanya. Ini orang pintar, saudara. Dia sangat menyadari, sekalipun barang-barangnya dipukul semua berubah jadi emas, toh pada suatu hari, emas itu pun akan habis dengan sendirinya. Dia pintar, dia minta sumbernya. Kalau sumbernya sudah ada di tangannya, percaya emas itu tidak akan pernah habis di dalam kehidupannya, saudara. Ya boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara bisa menangkap cerita ini? Kalau dalam hidup ini kita mengejar uangnya, mengejar berkatnya, namanya uang atau berkat, lama-lama bisa habis dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengejar sumbernya, yaitu Tuhan, saya percaya sumber itu nggak akan pernah habis, berkatnya nggak akan pernah habis, Dia akan memberkati kita sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya jangan salah mengejar. Kejar sumbernya, bukan berkatnya. Ngomong sama sebelahnya, makanya lah kejar sumbernya, bilang begitu. Yang kedua, apa yang biasanya dikejar oleh kebanyakan orang di dalam kehidupannya? Yang kedua yang biasanya dikejar yaitu aktivitasnya. Katakan bersama, aktivitas. Orang lebih banyak mengejar aktivitas, kesibukan, sampai kerepotan, saudara. Ini harus dijadikan yang nomor 2 juga, lebih daripada semuanya. Jadikan nomor 2. Yang nomor 1 siapa? Ya Tuhan. Makanya saya tuliskan di sana, knowing dulu, pengenalan kepada Tuhan dulu, harus dijadikan dasar, harus jadikan pondasi yang teguh, baru doingnya, jangan dibalik. Dasarnya harus kuat dulu, pengenalan kepada Tuhan harus tangguh dulu. Kalau pengenalan kepada Tuhan, dasarnya kuat, maka untuk mengerjakan sesuatu pasti gak ada masalah, saudara. Orang biasanya mengejar repotnya dulu. Kesibukan, aktivitas, sama di dunia pelayanan juga demikian. Orang pelayanan sana sini, jadi panitia ini, panitia itu, sibuk melayani, sibuk beraktivitas. Tapi waktu pribadinya kepada Tuhan itu enggak ada. Orang-orang seperti ini sebetulnya di dalamnya keropos. Akibatnya apa? Lihat bersama. Kena masalah sedikit, sudah uring-uringan. Kena problem sedikit sudah jengkel, bahkan tidak banyak kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan tugasnya. Kenapa? Dasarnya keropos. Coba kalau dasarnya kuat, dan dia tahu persis bahwa yang dia kerjakan, yang dia lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, maka di dalam apapun atau masalah apapun yang muncul, saya percaya orang ini tetap kuat, bahkan terus melayani Tuhan sampai pada akhirnya, saudara. Banyak di antara kita yang kemudian gampang jengkel, timbul perpecahan, timbul pertengkaran, gampang tersinggung. Kenapa? Dasarnya enggak kuat. Makanya yang perlu diutamakan adalah pengenalan akan Tuhan. Waktu-waktu pribadi kepada Tuhan harus terus diutamakan, lebih daripada semuanya. Baru kita mengerjakan yang lain. Dan saya percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kuat menghadapi segala cuaca, saudara. Coba dilihat bersama penghakiman terakhir, Matius pasal 7 ayat 22-23. Dikatakan demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini melayani loh, saudara. Pelayanan, tapi Tuhan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena saya tuliskan Tuhan itu lebih tertarik kepada relasi daripada prestasi. Dia lebih tertarik hubungan yang dekat dengan Dia. Bukan yang kita hasilkan sebetulnya. Bukan prestasinya, itu nomor 2. Bukan popularitasnya, bukan terkenalnya, bukan hebatnya. Dia lebih tertarik, kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Dia.
Karena itu adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Akhirnya kita bisa tahu siapa Allah sebenarnya. Mari saudara, pengenalan akan Tuhan harus diutamakan lebih daripada pelayanan kita. Lebih daripada aktivitas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita masuk lebih jauh. Kalau begitu Pak, apa sih manfaatnya kita mengenal Allah? Yang pertama, manfaat mengenal Allah adalah kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Disambung Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita kurang mengenal atau tidak mengenal, maka kita menjadi tidak percaya, saudara. Di dalam dunia bisnis, ada yang namanya pembayaran cash keras. Kalau saya distributor, kemudian ada orang mau beli barang sama saya, ini belum kenal, bahkan nggak kenal sama sekali. Karena saya nggak kenal, kalau dia mau utang, maka saya tidak percaya. Makanya diperlakukan yang namanya pembayaran cash keras. Yaitu ada uang, ada barang. Dia ambil bayar kontan, pelan-pelan ada yang namanya pembayaran cash lunak. Mungkin bisa 3 hari atau seminggu. Tapi karena dia terus ambil, bayarnya bagus, tepat waktu, tambah lama saya tambah kenal, lebih mengenal. Karena sudah lebih mengenal, lebih dalam lagi, maka saya jadi lebih percaya. Itu sebabnya ketika dia mulai utang, karena saya sudah mengenal dan saya percaya sama dia, maka saya memberikan hutang kepadanya. Kalau kita kenal siapa Allah kita, kalau kita tahu persis siapa dia, saya percaya dalam hidup ini setiap kita pasti percaya kepadanya. Tapi disayangkan di antara kita kadang-kadang masih ada yang ragu-ragu, masih ada kebimbangan. Ada orang berkata begini, Pak, apa ya benar Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saya? Apa ya benar Pak Tuhan bisa menolong saya? Apa ya benar Pak bersama dengan Tuhan masa depan saya masa depan yang cerah? Orang-orang seperti ini berarti dia masih tidak percaya. Kenapa dia enggak percaya? Kenapa ada keraguan? Kenapa dia bimbang? Karena dia belum mengenal siapa Allah yang sebenarnya, saudara. Kalau kita benar-benar mengenal dia, saya yakin kita pasti percaya sama dia. Allah kita itu Allah yang hebat, dia Allah yang besar dan Allah yang perkasa. Amin. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi saya mau mengutip Alkitab bahasa Inggris, tolong ditayangkan. Kata percaya, ternyata tidak hanya sekedar percaya. Kalau kita mengenal lebih dalam siapa Allah kita, mengenal lebih jauh, tahu persis, ya memang kita jadi percaya. Tetapi setelah percaya, mengenal lebih dalam lagi, nggak selesai, nggak cukup. Kemudian dipakai istilah yang namanya trust in. Artinya kita berani mempercayakan hidup ini kepadanya. Kemudian mengenal lebih dalam lagi, jadi clings to. Sampai berani menggantungkan hidup ini kepadanya. Kemudian lebih lagi, jadi release on. Yang artinya kita berani menyerahkan hidup ini kepadanya. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengenal dia lebih dalam, saya percaya tidak ada keraguan dalam hidup ini. Kita akan berani mempercayakan diri kita, kita berani menggantungkan hidup ini kepadanya, bahkan kita berani menyerahkan hidup ini kepadanya. Saya berilustrasi supaya bisa menerima bagian ini. Pada suatu hari, ada seorang akrobatik, dia mau mengadakan pertunjukan.
Pada hari itu dia mau mengadakan pertunjukan di air terjun Niagara. Air terjun yang sangat terkenal itu. Dia membentangkan seutas tali dari ujung sini sampai ujung sana. Penonton sudah datang berjubel-jubel ingin melihat pertunjukan itu. Kemudian akrobatik ini mengatakan, penonton, percayakah kalian bahwa saya bisa berjalan di atas tali ini, dari ujung sini sampai ujung sana, dan aku akan berhasil selamat sampai di tujuan? Semua diam. Oke, karena kalian belum melihat, jadi masih belum percaya. Aku akan berjalan sekarang, dibantu sebuah tongkat penyeimbang. Kemudian dia mulai berjalan, dibantu tongkat penyeimbang. Tidak mudah. Pelan-pelan, tapi akhirnya dia sampai dengan selamat sampai di tujuan. Penonton mulai tepuk tangan, tapi enggak banyak. Terus kemudian dia bilang, siapa yang percaya bahwa aku bisa berjalan kembali kedua kalinya dan aku bisa sampai di tujuan dengan selamat? Gak banyak orang bilang, cuman ya percaya, gak banyak. Oh oke. Aku akan buktikan untuk kedua kalinya bahwa aku bisa berjalan dengan selamat sampai di tujuan. Kemudian dia berjalan lagi. Sampailah kemudian di ujung sana dengan selamat. Karena sudah 2 kali berjalan, penonton kemudian bertepuk tangan riuh. Hebat katanya, hebat. Kemudian dia mengulang lagi. Sekarang, aku mau tanya, sudah 2 kali aku berjalan. Siapa yang percaya untuk perjalanan yang ketiga, aku bisa melintas tali ini dari ujung sini sampai ujung sana, selamat sampai di tujuan. Akhirnya semua orang berkata, percaya, percaya katanya. Kemudian akrobatik ini mengatakan, oke, yang percaya silakan maju ke depan, kemari. Aku akan gendong, kita berjalan bersama-sama katanya. Langsung jadi sepi. Loh, kok sepi? Coba aku ulang. Siapa yang percaya untuk ketiga kalinya bila aku melintasi tali ini, aku akan selamat sampai di tujuan. Semua bilang percaya, percaya. Oke, yang percaya silakan maju ke depan, aku gendong kita berjalan bersama-sama. Langsung sepi. Terus dia lihat ke sana kemari, oh di ujung sana ada seorang pemuda. Badannya besar, tegap, fitness ya katanya. Kamu pasti berani, ayo maju. Sini aku gendong, kita berjalan bersama-sama. Jangan mister. Memangnya kenapa? Aku belum kawin katanya saudara. Oh mungkin bapak yang di sebelah sana, oh jangan mister. Saya ini penderita penyakit jantung koroner, bisa putus jantung saya. Berkali-kali orang ditunjuk, katanya percaya, tapi gak ada satupun yang berani digendong. Terus kemudian suasana menjadi hening dan sunyi. Tidak lama kemudian seorang anak keluar dari kerumunan penonton dan dia menjerit dan berkata, mister, aku berani, aku siap digendong, siap berjalan bersama-sama melintasi tali itu katanya. Penonton menoleh, betapa kagetnya penonton, seorang anak. Kemudian penonton berkata, nak pikir baik-baik, jangan tergesa-gesa, cepat ubah pikiranmu, ini resiko tinggi nak. Lihat di bawah gak ada jaring penyelamat, kalau kamu jatuh celaka, gak mungkin kamu bisa selamat nak. Kamu kok berani nak, kok gak takut? Ya aku berani, aku gak takut. Kamu pikir ulang nak, sudah, aku berani. Kemudian dia maju, digendongnya anak itu. Kemudian berjalan bersama-sama dengan sang akrobatik dibantu tongkat penyeimbang. Ketika mereka mulai berjalan, angin bertiup kencang. Goyang-goyang saudara. Penonton histeris, tegang semua, menjerit-jerit, takutnya luar biasa. Tapi ini sang akrobatik dengan anak itu dengan tenang, dia terus berjalan dan berjalan. Akhirnya selamat sampai di tujuan saudara. Penonton kemudian bertepuk tangan, luar biasa, luar biasa. Saudara boleh tepuk tangan, saudara. Kemudian anak itu diturunkan, penonton mulai tanya, nak, hebat bener kamu. Wih, luar biasa, kok berani kamu ya, gak takut lagi. Ngomong-ngomong, apa rahasianya? Kamu kok berani, kamu kok gak takut? Ada rahasianya. Iya, apa rahasianya? Rahasianya adalah karena aku anaknya bapak itu, katanya saudara. Karena aku anaknya, makanya aku gak takut, dia bilang.
Karena aku ini anaknya, makanya aku berani. Dengarkan baik-baik ya. Bapakku ini bapak yang hebat. Dia mengadakan akrobat seperti ini bukan 1-2 kali, sudah berpuluh-puluh kali. Dia mengadakan akrobat semacam ini. Dan bapakku nggak pernah gagal. Bapakku ini bapak yang luar biasa hebatnya. Makanya aku nggak takut, makanya aku berani. Aku percaya bapakku pasti menjagai aku. Nggak mungkin aku dibiarkan terpeleset dan jatuh ke dalamnya. Aku percaya sama bapakku karena aku mengenal dia sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu sebabnya aku mempercayakan hidupku kepadanya. Itu sebabnya aku berani menggantungkan hidupku kepadanya. Itu sebabnya aku berani menyerahkan hidupku kepadanya karena bapakku bapak yang hebat. Kalau kita tahu bapak kita itu bapak yang hebat, saudara. Kalau kita ini sadar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, kenapa kita takut menghadapi hidup ini? Harusnya gak perlu kita takut. Karena kita percaya, dia pasti sanggup menolong kita semuanya. Ngomong sama sebelahnya, jangan takut ya, bilang begitu. Karena kita punya Bapak yang hebat. Yang kedua, apa manfaat kita mengenal Allah? Kita akan mendapatkan kekuatan iman. Daniel pasal 11 ayat 32 mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kemudian sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, menjelang akhir zaman ini, ada banyak orang bisa jatuh ke dalam pencobaan. Bisa jatuh ke dalam dosa. Wahyu pasal 12 ayat 12 sudah menubuatkan dan menuliskan iblis bekerja semakin giat. Kita santai, dia nggak pernah santai. Kita nggak rajin, dia rajin, saudara. Dia giat bekerja, untuk apa? Menjatuhkan iman percaya kita. Mengkandaskan iman kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jatuh, saudara. Bagaimana caranya supaya tetap kuat, Pak, menghadapi semuanya? Ya harus dekat sama Tuhan. Alkitab berkata kalau kita mengenal dia, dia akan memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Iman kita akan bertumbuh, iman kita akan dikuatkan. Karena iman kita bertumbuh, Efesus pasal 6:16 mengatakan, dengan perisai iman, kita akan mampu mengalahkan kuasa si jahat, saudara. Itu sebabnya mari kita dekat-dekat dengan Tuhan, supaya iman kita tetap kuat, dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Yang ketiga, apa manfaat mengenal Allah yang ketiga? Yaitu kita akan mendapat pengertian dan hikmat. Amsal pasal 9 ayat yang 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Seberapa banyak di antara kita yang kadang bingung menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Masalah pekerjaan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah mendidik anak, dan mungkin masalah-masalah yang lain. Tidak jarang ada orang berkata demikian, aduh Pak, sudah nggak ngerti mau ngapain lagi. Saya sudah bingung Pak, jalan mana yang harus saya ambil lagi Pak. Sudah semua cara saya gunakan Pak, aduh rasanya sudah nggak ngerti saya Pak. Ya betul, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, memang terbatas saudara. Tetapi saya percaya, bila hikmat Tuhan menyertai kita, yang sulit akan berubah menjadi gampang saudara. Yang susah akan berubah menjadi mudah. Kenapa? Karena ada hikmatnya. Bila hikmatnya diberikan kepada kita akan diberi pengertian. Pengertian untuk apa? Pengertian untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sampai ada orang berkata begini, iya Pak, sekarang saya menemukan caranya Pak. Sekarang saya ngerti. Pertanyaannya, dari mana dia bisa mengerti? Dari mana dia bisa punya cara yang baru? Itu semua karena hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, saudara. Hikmat Tuhan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada seorang raja yang hebat, raja itu bernama Raja Salomo. Ketika dia ditawarin, dia pilih hikmat yang dia ambil, bukan yang lain.
Dia sudah memilih yang benar. Ada buktinya ketika hikmat itu diambilnya, dia pilih hikmat. Dengan hikmat itu akhirnya dia dimampukan memimpin kerajaan, menjadi kerajaan yang terbesar pada waktu itu. Dan tidak hanya itu, ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang berat, orang lain mungkin gak bisa menyelesaikan ketika dua orang ibu memperebutkan seorang anak, kemudian dia ambil pedang, anak itu mau dibelahnya, baru ketahuan mana yang asli, mana yang palsu. Bapak Ibu bisa melihat, dari mana hikmat itu? Dari Tuhan. Hikmat itu menyelesaikan yang sulit akan berubah menjadi gampang. Hari ini apakah ada yang mengalami kesulitan dalam hidup? Dalam pekerjaan usahamu, menghadapi orang-orang yang begitu sulit, mendidik anak dan segalanya. Hikmat Tuhan yang bila menyertai kita, percaya Dia akan memberikan pengertian, dan kita bisa mengambil jalan yang tepat dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang baik. Bagian yang terakhir, kalau begitu sekarang bagaimana kita mengenal Allah dengan benar? Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah? Melalui firman Tuhan. Keluaran 33 ayat 13 mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalannya? Bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya dalam kehidupan ini kalau kita nggak banyak baca firman? Lewat pembacaan firman inilah kita akan mengetahui jalan-jalannya. Kita akan mengetahui kehendaknya. Bapak Ibu, jasmani ini perlu dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan bisa lemah, bisa loyo. Sama, rohani juga perlu dikasih makan. Banyaklah baca firman. Ya, makanya ada istilah mengatakan no Bible, no breakfast. Kalau kita pagi itu nggak baca Alkitab, dilarang sarapan pagi katanya. Perlu dikasih makan. Bukankah dalam hidup ini sudah banyak waktu yang kita gunakan untuk keperluan pribadi kita? Ya toh ya? Jauh lebih banyak waktu kita pakai untuk keperluan pribadi kita. Untuk kesibukan kita. Sedikit sekali waktu yang kita gunakan untuk ibadah, apalagi untuk baca firman. Saya mau tanya, enggak usah angkat tangan, nanti yang enggak angkat tangan ketahuan. Siapa yang setiap hari baca firman? Berapa banyak kita baca firman setiap hari? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman? Kalau enggak punya waktu, dari mana kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Bagaimana kita bisa mengetahui jalan-jalannya? Bagaimana kita bisa mengetahui kehendaknya? Berulang kali saya mengatakan, pada suatu hari RCTI menyebarkan angket. Ada yang bilang RCTI itu singkatannya rame-ramenya cerita, tiba-tiba iklan, katanya begitu. Itu plesetan, saudara. RCTI menyebarkan angket, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada 100 orang secara random. Dalam satu hari berapa jam saudara menonton televisi? Dikumpulkan di rata-rata ternyata orang Indonesia ini menghabiskan waktunya di depan televisi dalam satu hari sebanyak 3 jam. Kemudian pertanyaan kedua diluncurkan, kalau benar 3 jam, tontonan apa yang paling banyak Anda tonton? Jawabannya? Sinetron. Bukan dilarang, tetapi kita harus memilih yang baik. Tontonan yang kita tonton apakah bermanfaat dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tonton yang lain yang lebih bermanfaat, saudara. Kalau benar 3 jam, coba 1 jam ditarik keluar. Ada ibu-ibu di sini yang pintar bikin kue. 1 jam sehari coba belajar bikin kue. Saya percaya dalam 1 bulan, ibu akan lebih pintar daripada yang lain. Setuju? Kalau ada yang pintar main musik, 1 jam tarik keluar, pakai belajar main musik lagi, les lagi. Dalam 1 bulan ke depan, kita akan meninggalkan banyak orang di belakang kita. Setuju? Sama. Kalau kita ambil 1 jam, tarik keluar, kita banyak mendengar firman, membaca dan merenungkannya, saya percaya. Iman kita akan bertumbuh, semakin hari semakin kuat di hadapannya, saudara. Menjadi luar biasa kita. Itu sebabnya mari sediakan waktu lebih banyak untuk baca firman. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui keadaan sekeliling kita.
Dikatakan dalam Amsal pasal 24 ayat 32, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Kemudian Mazmur 19 ayat yang kedua dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lewat penciptaan sekeliling kita, kita mengenal bahwa ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah yang hebat itu, saudara. Allah yang hebat ini menciptakan alam semesta. Berbicara tentang alam semesta ini sangat luas. Terdiri dari banyak planet, puluhan planet, mungkin ratusan. Planet satu saja yang kita hidupi, ini bumi, besarnya luar biasa. Belum alam semesta ini. Siapa yang pernah keliling dunia? Belum ada ya. Siapa yang pernah keliling seluruh Asia? Siapa yang pernah keliling seluruh Indonesia? Siapa yang pernah keliling Jawa Timur? Siapa yang sudah keliling seluruh Surabaya? Oh belum juga ya. Keliling Surabaya aja belum, saudara. Bumi ini begitu luas. Apalagi alam semesta, perhatikan. Alam semesta yang terdiri dari banyak planet. Allah bisa mengatur semuanya, semua berjalan teratur, tidak ada yang tabrakan, semua rapi dia kontrol. Dengarkan saya baik-baik. Allah yang bisa mengatur alam semesta yang begitu luas, dia mengaturnya dengan sempurna. Saya percaya untuk mengatur diri kita tidak ada yang sulit bagi dia, saudara. Untuk mengatur kehidupan kita nggak ada yang sukar bagi dia. Kenapa kita takut? Kenapa kita gentar menghadapi hidup ini? Makanya kenal dia. Supaya kita tidak takut menghadapi hidup ini. Yang terakhir, yaitu kita perlu mengingat segala kebaikannya. Tuhan itu baik. Yeremia 9:23 mengatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kita nggak boleh bangga dengan apa yang kita miliki. Kita nggak boleh bangga dengan apa yang kita punyai. Kita mengatakan kita nggak boleh bermegah untuk semuanya itu. Karena semua apa yang kita miliki dan kita punyai itu semua karena kasih karunia-Nya, saudara. Semua karena kebaikannya. Saya percaya jauh lebih banyak kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita dibanding hal yang buruk yang kita alami dalam kehidupan. Setuju? Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, keadaan yang buruk, bahkan keadaan yang tidak menyenangkan, kita nggak boleh reaksi dengan bersungut-sungut, apalagi marah sama Tuhan. Kan lebih banyak kebaikannya yang dilakukan dalam hidup kita dibanding hal yang buruk yang kita alami. Terus bagaimana reaksinya Pak ketika kita menghadapi masalah dan keadaan yang buruk? Bersyukur. Tidak mudah, saya tahu. Tetapi dengarkan saya, ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, dan reaksi kita kemudian kita bisa bersyukur di dalamnya, itu artinya kita masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Tetapi kalau reaksinya marah-marah, bersungut-sungut, itu artinya menyetop kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak pertolongan dan mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi semakin banyak kita bersungut-sungut, apalagi marah kepada Tuhan, pertolongan dan mujizatnya semakin lambat datang dalam kehidupan. Siapa yang mau terima mujizat dan pertolongan Tuhan? Coba lambaikan tangan. Banyak bersyukur, saya percaya mujizat dan pertolongannya dipercepat datang dalam kehidupan kita semua. Yang terakhir, kita tidak hanya cukup mengenal Allah, tapi kita harus mengejar sampai Allah mengenal kita. Sehingga pada suatu hari kita nggak dibuangnya. Bagaimana caranya Pak supaya saya dikenal Allah? Ya kita harus mengenal Dia lebih dalam. Punya waktu berhubungan dekat dengan Dia. Kita akan lihat video klip 5 menit. Nanti saya akan rangkum dan kita selesaikan firman Tuhan siang hari ini. Tolong ditayangkan.
Sang aktor mengatakan demikian. Bagaimana saya bisa menang? Mengendarai kereta kuda saja saya tidak mahir. Sang sutradara mengatakan demikian. Yang penting kamu berada pada jalurmu dan mengikuti semua instruksiku. Masalah menang atau kalah itu urusanku. Pada suatu hari sang sutradara berjumpa dengan sang aktor dan dia berkata, kamu main di filmku ya, badanmu bagus, tegap. Film ini judulnya Ben-Hur. Kemudian dia berkata, gak mungkin aku bisa. Filmmu kan naik kuda ya, ada berkelainya kan. Aku ini gak pandai naik kuda, apalagi berkelahi, aku gak bisa. Kamu salah pilih. Kamu pilih yang lain aja lah, cari pengganti. Kamu akan menyesal loh pilih aku. Aku gak bisa. Aku takut, aku gak mampu bisa menyelesaikan film itu dengan baik. Nanti kamu menyesal. Coba sini sebentar, aku mau ngomong sama kamu. Yang jadi sutradara itu aku. Jadi kamu gak perlu takut, gak usah gentar. Kamu memang gak bisa, aku tahu. Kamu memang gak mampu, gak bisa naik kuda, gak bisa berkelahi. Tapi sutradaranya kan aku. Kamu ikut instruksiku, sudahlah kamu nurut sama aku. Percaya, nanti ujung-ujungnya kamu pasti yang menang, katanya. Saudara, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Dia sutradara kehidupan dalam hidup kita. Ada yang berkata takut menghadapi hidup, menangis, tidak mampu, tidak berani, dengar baik-baik. Kalau kita kenal siapa Allah kita, dia Allah yang hebat, dialah sutradara dalam kehidupan kita. Percaya, kita berjalan bersama dengan dia. Lihat nanti ujung-ujungnya setiap kita pasti mengalami kemenangan bersama-sama, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Kiralah mata karabaya sikarala. Kiralah mata karabaya sikarala. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Angkat suaramu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Angkat suaramu, nyanyikan dari dasar hati yang paling dalam. Inilah kerinduan kami Tuhan, mencintai Engkau, mengenal Engkau lebih dalam, lebih daripada apa yang kami miliki, lebih dari semua yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dengan lemah lembut, angkat suaramu dengan lemah lembut. Inilah kami Tuhan, sungguh kami mencintai Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih jauh, supaya kami percaya kepadamu, supaya kami berani mempercayakan hidup kami kepadamu, sampai kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku
jangan takut lagi menghadapi hidup ini. Percaya, Dia sutradara kehidupan. Dia pasti mengatur semua hidup ini sampai kita mengalami kemenangan. Apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Mari kita mengenal Dia lebih dalam. Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia yang sanggup membelah laut Teberau. Dia yang sanggup membangkitkan orang mati. Dia pun sudah bangkit dari kematian. Perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang sukar Dia bisa kerjakan untuk urusan lain dalam kehidupan kita. Percaya, tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong kita semuanya. Tak usah gentar menghadapi hidup ini. Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, taruh firman-Mu dalam hati kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah berdoa katakan bersama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita pata kaya rana mangku papas kapata kaya lamada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Diberikan kuasa siang hari ini Tuhan. Katakan bersama. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kupakan
berkuasa